Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2650 Penggabungan. Ryan mengendalikan hukum kekacauan di sekitar pedang bintang hitamnya, menciptakan lapisan untuknya sambil bertahan melawan serangan binatang ajaib. Pada saat yang sama, Rowan menyerang binatang ajaib, mencoba menyingkirkannya. Namun, binatang ajaib ini berbeda. Ia adalah jenis yang sama dengan yang pernah dilawan Flinyu sebelumnya. Ia tidak memiliki bentuk yang spesifik, berubah terus-menerus, dan serangannya bukanlah serangan yang sebenarnya. Yang ia coba lakukan hanyalah menyentuh tubuh si kembar. Selama ia berhasil, mereka akan tamat. Binatang ajaib itu berubah wujud sekali lagi, yang menyebabkan sabit Rowan tidak mengenai apapun kecuali udara. Binatang itu kemudian berputar, mencoba memasuki tubuh Rowan dari belakang dengan kecepatan kilat. Asteris sial, asteris. Namun, gelombang energi asal surgawi dan hukum kekacauan melintas tepat di antara Rowan dan binatang ajaib itu. Kentakilah yang hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh karena ia bisa membiarkan binatang ajaib itu menyentuh tubuhnya. Hukum kekacauan dari Kentaki menghalangi binatang ajaib itu, yang terpaksa berhenti sejenak. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Ratusan akar yang diselimuti Chaos Laws kemudian menusuknya dari segala sisi. Celis telah bergerak, menggunakan roots miliknya sendiri untuk menyerang Wonder Beast. Namun, saat mereka menembus tubuh halus itu, roots celis mulai berubah bentuk. Bahkan lapisan Chaos Laws tidak dapat melawan konsentrasi Chaos Laws dan energi yang jauh lebih tinggi di dalam Wonder Beast. Asteris retak, 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 retak. Celis tidak terkejut. Dia sudah menduga hasilnya, jadi saat akar-akar itu menembus tubuh halus binatang ajaib, dia memotongnya, memisahkannya dari tubuhnya. Rencananya untuk melakukan itu bukanlah untuk menjatuhkan binatang ajaib. Ketemu, ikuti indera surgawiku dan serang. Bahkan lebih banyak akar muncul, tetapi kali ini, mereka hanya mengelilingi Wonder Beast dan menciptakan sebuah kandang. Kandang itu akan segera berubah menjadi berantakan karena kedekatannya dengan Wonder Beast, tetapi itu sudah cukup untuk memberi si kembar dan Kentaki waktu yang dibutuhkan. Gaya kematian, Stellar Piercer. Gaya kematian, sabit kematian. Pisau bulu kawa. Ketiganya menggabungkan kekuatan, semuanya bertujuan pada satu titik di dalam tubuh halus itu. Asteris Swiss, 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 Swiss Swiss. Serangan jarak jauh ini menembus Wonder Beast, yang tidak bisa bergerak karena akar celis. Tubuhnya, yang terus berubah bentuk tanpa henti, tiba-tiba bergetar. Akar celis tidak bertahan lama dan sekali lagi runtuh karena tidak dapat mempertahankan bentuknya. Meskipun demikian, Wonder Beast tidak menyerang seperti sebelumnya. Saat itulah tubuh halusnya mulai terurai saat hukum kekacauan dan energi di dalamnya keluar. Kelompok si kembar tidak kehilangan perubahan itu. Mereka segera berkumpul di sekitar binatang ajaib dan mulai menyerap semuanya. Itu benar-benar banyak. Saat mereka asyik dengan benda itu, Ryan memuji celis. Bagus sekali, berkatmu kami menemukan intinya. Aku benar-benar tidak bisa merasakan lokasinya di dalam benda ini sama sekali. Celis mendesah. Tidak ada pilihan lain. Hukum kekacauan dan energi didistribusikan secara merata di dalam binatang ajaib ini. Aku hanya bisa menusuknya dengan akarku dan menemukan lokasi intinya dengan sentuhan. Kalau tidak, kita harus terus menyerangnya dan berharap bisa mengenai tempat yang tepat. Kentaki tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tetapi mengapa ia merasakan kehadiran kami? Kami menggunakan metode Rowan sejak kami memulai perjalanan kami lebih dalam ke negeri ajaib ini. Namun, sebelum kami sempat menyadari kehadiran makhluk ini, ia sudah menyerang kami. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama di kepala mereka, jadi mereka menoleh ke Rowan. Saya tidak begitu yakin, jawab Rowan. Seperti yang saya katakan, ingatan saya masih terfragmentasi. Namun, saya juga menyebutkan bahwa menyelami lebih dalam akan jauh lebih berbahaya, dan itu terbukti benar. Tetap saja, benda ini benar-benar cepat dan sulit untuk dihadapi. Aku melapisi pedang bintang hitamku dengan hukum kekacauanku, tetapi aku hanya bisa membiarkannya menyentuh binatang ajaib itu paling lama sedetik. Jika aku menerima lebih dari itu, hukum kekacauan binatang ajaib itu juga akan mengubah komposisinya menjadi sesuatu yang lain. Kalian seharusnya senang dengan hasil ini, kata Suster Orb.
Faktanya adalah senjata kalian berkualitas tinggi dan mengandung solar essence dalam komposisinya sehingga dapat bertahan selama ini. Kurasa tidak banyak orang di negeri ajaib ini yang memiliki senjata dengan karakteristik serupa. Senang mengetahuinya, Ryan merasa sedikit lebih baik setelah mendengarnya. Kelompok mereka terus menyerap hukum kekacauan dan energi binatang ajaib selama 1 jam lagi. Kelompok ini memang memiliki lebih banyak hukum kekacauan daripada binatang ajaib di dekat pintu masuk. Jumlahnya begitu banyak sehingga kelompok si kembar berhasil menggabungkan sebagian besar dantian dan inti mereka dengan hukum kekacauan. Sekitar 6 hingga 7% dantian dan inti kita kini telah digabungkan dengan hukum kekacauan. Itu akan membuat segalanya sedikit lebih mudah seiring kita melangkah lebih jauh, komentar Rowan. Namun, Celis tampak sedikit kesal. Ya, tetapi kita menggunakan hukum kekacauan dan energi mereka untuk melakukan penggabungan alih-alih memahami subhukum kita. Apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Kita punya pilihan untuk tetap berada di sekitar wilayah ini daripada masuk lebih dalam dan kemudian menggunakan binatang ajaib untuk memahami hukum-hukumnya, Ryan memberi sebuah ide. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Binatang ajaib ini saja sudah sangat sulit dikalahkan, jadi pertama-tama kita harus menggabungkan hukum kekacauan dengan dantian dan inti kita sampai kita memiliki cukup kekuatan untuk tetap utuh bahkan jika kita terkena salah satunya. Tidak akan ada gunanya memahami subhukum pertama kita jika kita tidak hidup untuk melakukannya. Celis tidak menyukainya tetapi harus mengakui bahwa Rowan benar. Baiklah, setidaknya itu juga merupakan jenis kultivasi, jadi aku bisa menerimanya. Semua orang sekali lagi melompat ke punggung Kentucky dan terbang. Mereka menggunakan hukum kekacauan lingkungan, yang sekarang jauh lebih terkonsentrasi, dan menggabungkannya dengan dantian dan inti mereka. Pada saat yang sama, mereka mencari binatang ajaib di sekitar area ini. Rencana Rowan adalah menggabungkan 10% dantian dan inti mereka dengan hukum kekacauan sebelum masuk lebih dalam. Akan tetapi, saat mereka hendak mencapai tanda itu, Rowan merasakan sesuatu dan melihat ke arah yang berbeda. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2651 Reruntuhan. Rowan menyipitkan matanya. Ia merasakan sensasi yang familiar dari arah itu, meskipun ia tidak tahu apa itu. Ryan jelas menyadarinya. Apa itu? Sesuatu yang harus kita perhatikan. Rowan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Aku hanya tahu ada sesuatu yang berhubungan denganku dalam hal itu, tapi aku tidak tahu apa. Celis hanya ingin berkultivasi. Abaikan saja. Kita hampir selesai dengan penggabungan hukum kekacauan. Kemudian kita akan bisa masuk lebih dalam ke tempat yang lebih terkonsentrasi. Kentucky, di sisi lain, tetap penasaran seperti biasa. Oh, ayolah. Kita tidak perlu masuk lebih dalam ke negeri ajaib itu. Kita bisa meluangkan waktu untuk melihat-lihat. Tempatnya cukup jauh, Rowan tiba-tiba berkata. Dari apa yang bisa kurasakan, akan butuh setidaknya 3 hari lagi untuk perjalanan pulang pergi. Ryan mengangkat bahu. Kita punya waktu. Apakah menurutmu ini layak untuk dilihat atau tidak? Itu terserah padamu. Rowan terus merasakan sensasi itu, seolah-olah sesuatu yang familiar itu memanggilnya. Tidak, itu memanggil dirinya di masa lalu, lebih tepatnya. Ayo kita lihat. Dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya untuk terus menghindarinya. Namun, Rowan tidak langsung bergerak. Ia pertama-tama menatap Celis. Jika kau mau, kami bisa meninggalkanmu di sini, dan kau bisa terus berkultivasi sendiri. Sepertinya kita juga berbagi kultivasi hukum kekacauan ini di antara kita seperti kultivasi normal. Celis merenung sejenak, menganggap ide itu cukup memikat. Namun, ia akhirnya menyerah. Wonder Beast sudah banyak, dengan keempatnya bekerja sama. Jika ia akhirnya harus bertarung sendirian, itu akan sangat sulit. Akan lebih buruk lagi jika lebih dari satu Wonder Beast muncul pada saat yang sama. Tidak, lupakan saja. Ayo kita ke sana. Maka, mereka semua melompat ke pesawat Kentucky, yang mengubah arah dan terbang ke kejauhan. Namun, perubahan arah yang tiba-tiba itu tidak luput dari perhatian mereka. Dua pasang mata langsung menyadari perubahan itu. Yang pertama tentu saja Kavan, yang tidak bisa menahan senyum. Ya, benar, muridku. Pergilah ke sana dan cari tahu sendiri semuanya. Yang satunya lagi adalah seorang loporit, yang ditugaskan untuk mengawasi kelompok si kembar. Mereka mengubah arah. Namun,
Hukum dunia kita lebih terkonsentrasi di sisi lain. Tunggu, arah itu, sang Loporit merenung sejenak dan mengeluarkan sebuah benda sebelum menggunakan hukum kekacauannya di dalam. Aku perlu memperingatkan ketua. Setelah melakukan itu, sang Loporit langsung menghilang begitu saja. Ia harus mengikuti kelompok si kembar, jadi ia tidak boleh membiarkan mereka pergi terlalu jauh, atau ia bahkan akan kehilangan jejak mereka. Sementara itu, di luar Wonderland, Hex masih bersembunyi di sebuah planet tandus, hanya menunggu waktu berlalu sambil memeriksa sinyal suar miliknya. Sesekali, Hex akan mengaktifkan kembali suar miliknya hanya untuk memastikan apakah sinyal makhluk yang datang dari luar semesta masih ada sebelum mematikannya lagi. Selama ia membiarkannya menyala hanya beberapa detik saja, mustahil untuk menggunakannya untuk menemukan lokasinya tanpa berada di semesta ini. Sejauh ini, kekuatan sinyal yang mencapai alam semesta ini terus meningkat setiap kali ia memeriksa, yang membantunya menghitung kapan para pengunjung akan tiba. Beberapa minggu yang lalu, ketika ia memeriksa, ia mengira akan memakan waktu sekitar 4 tahun lagi dari sumber sinyal untuk sampai di sini. Namun, setelah mengaktifkan suaranya sekarang, roh Hex hampir melompat keluar dari artefaknya. Apa-apaan ini? 3 hari kemudian, kembali ke negeri ajaib. Kelompok Roan tiba di lokasi reruntuhan dan membentang sejauh mata memandang. Tidak ada satupun bangunan yang utuh, dan semua yang ada di sana tampak sangat tua. Tidak diragukan lagi tempat itu telah hancur sejak lama. Namun, perasaan Roan semakin kuat. Dia yakin bahwa tempat ini bukan hanya sekumpulan dinding dan atap yang runtuh. Sesuatu yang berhubungan dengannya pasti ada di dalam. Dan Tian dan inti semua orang tampaknya telah membaik sejak mereka memutuskan untuk datang ke tempat ini. Meskipun konsentrasi hukum kekacauan dan energi menurun, konsentrasinya masih jauh lebih tinggi daripada di dekat pintu masuk. Binatang ajaib juga hadir dalam perjalanan ke sini, jadi mereka membunuh dan menyerap hukum kekacauan dan energi setiap kali mereka melihatnya. Tentu saja, dengan konsentrasi hukum kekacauan dan energi yang lebih rendah, binatang ajaib juga lebih lemah. Meskipun demikian, mereka memperoleh cukup banyak dari hukum kekacauan dan energi untuk akhirnya menggabungkan 10% dan Tian dan inti mereka dengan hukum kekacauan dunia ini. Begitu mereka kembali, mereka dapat mulai masuk lebih dalam ke negeri ajaib seperti yang direncanakan sebelumnya. Di mana sekarang? Tanya Kentaki, setelah berhenti tepat di depan reruntuhan. Roan memejamkan mata sambil mencoba mencari tahu kemana perasaan itu menuntunnya. Namun, tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, seseorang juga muncul di reruntuhan itu. Jadi kalian benar-benar datang, kata seekor Loporit yang tampaknya sedang menunggu mereka. Bun telah memberitahu Lotiri, kepala suku Loporit, bahwa Kafan telah mengunjungi reruntuhan itu, dan ia menyuruhnya pergi. Namun, ia menerima pesan lain dari Lotiri, yang mengatakan bahwa kelompok lain akan datang ke reruntuhan itu. Reruntuhan itu cukup jauh dari menara tempat semua orang bergerak, dan itu sangat jauh dari pintu masuk yang digunakan semua orang untuk masuk ke dalam negeri ajaib. Meski begitu, bahkan para ahli tingkat rendah yang hanya datang untuk mencari harta karun seharusnya tidak menemukan tempat ini dengan mudah. Sedangkan untuk yang kuat, mereka pasti akan pergi ke menara. Fakta bahwa kelompok Roan muncul di sini mungkin berarti satu hal. Kafan memberitahu mereka bahwa reruntuhan ini memang ada, dan itu membuat Bun kesal, yang menjaga tempat ini. Aku tidak tahu apa yang dikatakan orang itu kepadamu, tetapi kau bisa pergi sekarang. Kalau tidak, keadaan tidak akan baik untukmu. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2652 Maaf. Semua orang tampak bingung. Orang apa? Kita sampai di sini sendirian. Bun mendengus menanggapi. Seolah-olah. Tempat ini benar-benar jauh dari pintu masuk yang kau gunakan dan berada di arah yang sama sekali berbeda dari menara. Mengapa kau berani masuk ke tempat seperti ini? Jelas seseorang memberitahumu tentang tempat ini. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang memberitahu kami tentang tempat ini. Hanya saja kami mendeteksi beberapa pembacaan aneh dengan peralatan kami di arah ini, jadi kami datang untuk melihatnya. Tentu saja, itu bohong. Roan, Celis, dan Kentaki menatap Ryan. Pria itu benar-benar pandai berdalih karena biasanya dialah yang berbicara. Mendeteksi sesuatu dengan peralatanmu. Bun menyipitkan matanya. Coba aku lihat. Ryan mengangguk dan mengeluarkan lencana komunikasinya,
yang digunakannya dalam perang. Tentu saja, tidak ada gunanya di tempat ini karena tidak ada sinyal yang masuk ke dalam negeri ajaib. Meskipun demikian, itu seharusnya menjadi barang baru bagi para loporit, yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa ini? Bun Bun mencoba mencari tahu tetapi tampaknya tidak ada jawaban apapun. Itu hanya berfungsi untuk penggunanya, jawab Ryan. Kau bisa menggunakannya untuk komunikasi, pencarian, dan banyak kegunaan lainnya. Itu adalah sesuatu yang kuciptakan. Keren, kan? Ryan kemudian mengeluarkan lencana komunikasi lainnya, yang ini tanpa pemilik, yang dilemparkannya ke Bun Bun. Coba saja, cukup teteskan darahmu pada lencana itu dan indera surgawimu. Lencana itu akan terikat padamu. Bun Bun menangkap lencana itu dan menganalisisnya, tidak menemukan sesuatu yang berbahaya. Dia melakukan apa yang dikatakan Ryan dan menggunakan setetes darahnya, diikuti oleh Divine Sense-nya. Benar saja, lencana itu mengenali pemilik barunya dan menunjukkan semua pilihan yang tersedia di dalamnya, sayangnya tidak banyak yang bisa digunakan di sini. Meskipun demikian, Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk memanggil lencana Bun Bun. Lencana dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa menara transmisi asalkan jaraknya cukup dekat. Bisakah kau mendengarku? Tanya Ryan melalui lencananya. Bun Bun terkejut, tetapi ia segera menggunakan indera surgawinya seperti yang dijelaskan dalam instruksi. Aku bisa. Sungguh harta karun yang tak terduga. Ia harus mengakui bahwa hal itu mengejutkannya. Ryan kemudian kembali berbicara melalui suaranya dan bukan melalui lencana. Ada banyak pilihan lain di dalam lencana, seperti yang mungkin Anda lihat. Saya memodifikasi lencana saya sendiri untuk berinteraksi dengan dunia ini, dan saat itulah kami menemukan sinyal aneh yang datang dari tempat ini. Kami di sini untuk memverifikasinya. Bun Bun mengacaukan pilihan di dalam, tetapi sebagian besar tidak berfungsi karena tidak memiliki koneksi ke server komunikasi. Meskipun demikian, ia hanya bisa menerima bahwa mungkin Ryan mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, aku akan percaya tidak ada yang memberitahumu tentang tempat ini untuk saat ini. Ryan tersenyum lalu berbalik untuk pergi bersama kelompoknya. Baguslah kita sudah menyelesaikan kesalahpahaman ini, Tuan Loporit. Kami akan pergi. Selamat tinggal. Kentucky dan Celis menatap Ryan dengan bingung. Bukankah dia akan meminta izin untuk masuk? Di sisi lain, Rowan hanya mendengus pelan. Tunggu dulu, tiba-tiba Bun Bun menghentikan mereka. Ryan tersenyum tipis dan menoleh ke belakang. Jangan khawatir, Tuan. Kami tidak akan memberitahu siapapun tentang tempat ini. Jelas tempat ini penting bagi para Loporit, dan Lotiri, Lila, dan Lola senior telah membantu kami sebelumnya. Kami berutang banyak pada ras Anda karena telah mengajari kami cara mengolah hukum kekacauan dan acara masuk. Memang, Bun Bun akan memberitahu mereka untuk tidak menyebutkan tempat ini kepada orang lain. Dia tidak menyangka Ryan akan mengatakan itu dalam bahasanya. Kemudian, sejenak, dia melihat ke arah Rowan. Rowan agak jauh karena mereka tidak memasuki wilayah reruntuhan. Namun, dia yakin dia mencium bau samar yang familiar darinya. Akhirnya, dia mendesah dan menyingkir. Karena kamu tidak dikirim ke sini oleh pria itu, aku tidak punya hak untuk menghentikanmu menjelajahi tempat ini. Itulah aturannya. Ini hanya karena aku sedikit keras kepala. Cobalah untuk tidak merusak barang-barang lebih dari yang sudah ada. Ryan pura-pura terkejut. Tuan, apakah itu tidak apa-apa? Jangan membuatku bicara dua kali, atau aku mungkin mengabaikan peraturan dan mengusirmu, jawab Bun Bun sedikit kesal. Jelas, kelompok Ryan tidak menolak dan memasuki reruntuhan. Namun, Kentucky dan Celis tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ryan melalui indera surgawi mereka. Bagaimana kau tahu dia akan membiarkan kita melihatnya? Mereka sama sekali tidak berniat memaksa masuk. Kelompok mereka tahu betul bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan para Loporit di tempat ini. Ryan mengangkat bahu. Tidak, itu hanya taruhan. Karena kita tidak bisa memaksa masuk, aku hanya bisa meminta bantuan kelinci itu. Yah, aku merasa sedikit bersalah karena membodohinya soal lencana komunikasi. Tepat saat rombongan mereka melewati Bun Bun memanggil mereka lagi. Kalian yang berambut hitam, apakah aku mengenal kalian? Rowan menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Para Loporit lainnya menanyakan hal yang sama kepadaku. Entah mengapa, aku sepertinya memiliki bau yang tidak asing bagi rasmu. Namun, aku tidak tahu mengapa. Namun, bagi Bun
Bau itu jauh lebih familiar daripada orang lain. Bayangan seekor loporit berbulu hitam muncul di benaknya, tetapi saat melihat manusia di depannya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Terserah. Asteris melompat. Asteris. Bunbun kemudian mendarat di bahu Roan. Aku akan pergi bersamamu untuk memastikan kau tidak akan membuat masalah. Ryan dan yang lainnya tersenyum pahit. Namun, tidak mungkin mereka bisa menolak loporit ini. Mereka merasa loporit berbulu hijau ini tidak lebih lemah dari Lotiri sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ryan bertanya kepada Roan melalui koneksi jiwa mereka. Apalagi, kami akan membawanya bersama kami. Pertama-tama, kami bahkan tidak tahu apa yang harus ditemukan di sini, jadi itu tidak terlalu penting saat ini, jawab Roan. Ryan mengangguk sedikit, dan mereka berjalan semakin jauh ke dalam reruntuhan. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2653. Ryan terus melihat ke dalam lencana komunikasinya, berpura-pura menggunakannya untuk menentukan arah yang harus diambil. Tentu saja, yang benar-benar melakukannya adalah Roan, yang terus memperhatikan perasaan familiar yang datang dari reruntuhan ini. Itu ke arah sana, komentar Roan sambil menunjuk. Ryan mengangguk dan bertanya pada Bunbun di bahu Roan. Senior Bunbun, sinyal yang kuterima berasal dari sana. Apakah itu area pusat reruntuhan? Bunbun menyipitkan matanya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, area tengahnya lebih jauh ke barat. Sisi utara, punya lebih banyak reruntuhan. Dia menjawab dengan agak ambigu. Dia kemudian melirik Roan lagi tetapi dengan cepat menarik kembali matanya. Tidak ada yang menganggap kata-katanya berguna, tetapi setidaknya mereka tahu itu bukan pusatnya. Baiklah, mari kita lihat. Kentucky terbang cepat melewati reruntuhan itu, tanpa melihat apapun yang menarik. Semuanya sudah lama hilang. Namun, ada satu hal yang ia perhatikan. Reruntuhan ini, ukurannya tidak persis seperti Loporits, bukan? Celis setuju dengannya. Ya, rumah-rumah Loporit yang kita lihat sangat kecil, sangat cocok untuk Loporit. Reruntuhan ini, meskipun ada beberapa yang kecil di sana-sini, sebagian besar dibuat untuk makhluk yang lebih besar. Beberapa sangat besar sehingga Anda hanya bisa membayangkan binatang iblis yang menggunakannya. Bunbun mengangguk. Kau tidak salah. Makhluk-makhluk yang tinggal di reruntuhan ini di masa lalu berasal dari berbagai ras. Itulah sebabnya ada bangunan dengan berbagai ukuran. Itulah pertama kalinya Bunbun menyinggung tentang reruntuhan ini. Sayang sekali dia terdiam lagi setelah mengatakan itu. Berhenti sebentar, Roan tiba-tiba bertanya pada Kentucky. Kentucky melayang di udara saat Roan duduk telentang dan memejamkan mata. Celis, Ryan, dan Kentucky sudah terbiasa dengan itu. Roan mulai melakukannya setiap kali ingatan muncul di benaknya. Ia melakukan itu untuk memisahkan ingatan itu dari ingatannya sendiri. Bunbun tidak tahu apa yang sedang dilakukan Roan, tetapi entah mengapa, ia merasa bau yang familiar dari Roan sedikit meningkat. Apa masalahnya? Ryan segera mencari alasan. Itu teknik kultivasi kita. Yang kumaksud bukan kultivasi kekacauan yang diajarkan para Loporit, tapi kultivasi kita sendiri dari luar negeri ajaib. Terkadang, kita perlu berhenti dan fokus untuk mengendalikannya. Bunbun tidak tahu apa-apa tentang teknik kultivasi dari luar, jadi dia hanya mengangguk dan terus menunggu di pundak Roan. Setelah beberapa saat, Roan membuka matanya dan berdiri lagi. Apa yang kamu ingat? Ryan bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Roan merenung sejenak. Itu masih pecahan-pecahan, tetapi sekarang datang dalam gelombang yang lebih besar. Tempat ini dulunya disebut Kota Lavanda. Seperti yang disebutkan Bunbun, kota itu mirip dengan kota-kota di alam dewa, yang memiliki banyak ras. Mengenai apa yang ada di sana, Roan melihat ke arah yang membuatnya merasa familiar. Dulu tempat ini adalah istana para makhluk yang memerintah tempat ini. Ryan mengambil kesempatan itu untuk menanyakan hal lain. Apakah negeri ajaib ini seperti ini sebelumnya? Maksudku, apakah di sana ada hukum kekacauan dan energi kekacauan? Roan mencoba melihat kembali serpihan-serpihan kenangan yang dimilikinya, tetapi akhirnya hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak yakin. Sisa kenangan tentang tempat ini terlalu hancur. Aku harus menunggu serpihan-serpihan lainnya muncul ke permukaan agar aku bisa menyatukannya. Akhirnya, Roan berkata pada Kentucky. Kau bisa terus maju. Aku sudah selesai di sini. Kentucky mengangguk dan terus terbang. Ia tidak terbang dengan kecepatan penuh,
memberi dirinya dan yang lainnya waktu untuk memeriksa keadaan di sekitarnya dan, yang terpenting, memberi Roan waktu untuk melihat apakah ingatan baru dari kehidupan masa lalunya akan muncul. Itu berhasil. Roan memang berhenti beberapa kali lagi untuk mengatur pecahan-pecahan yang terus berdatangan. Hanya saja ingatan-ingatan itu terkait dengan hal-hal umum sehari-hari dari kota ini. Kenangan-kenangan itu tidak lagi penting sekarang setelah kota itu hilang. Setiap kali hal itu terjadi, keraguan Bun Bun bertambah karena bau yang keluar dari Roan semakin mirip dengan bau dari Loporits, dan sangat spesifik. Namun, ia menolak berkomentar tentang hal itu. Bun Bun ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. 5 jam kemudian, Kentucky melihat sesuatu di kejauhan. Masih ada reruntuhan di sana, tetapi reruntuhan itu jauh lebih besar daripada reruntuhan lainnya sejauh ini. Tidak diragukan lagi apapun yang ada di sana merupakan bagian penting dari kota Lavanda ini. Biar ku tebak, sinyal yang ditangkap, lencana komunikasi ini, berasal dari sana, Bun Bun tiba-tiba bicara. Roan mengonfirmasi kepada Rean dalam hati saat Rean mengangguk ke arah Bun Bun. Benar, Bun Bun senior. Tahukah kamu tempat apa itu? Dia tahu itu adalah istana, tetapi itu dari ingatan Roan. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Bun Bun bahwa dia sudah tahu jawabannya. Bun Bun merenung sejenak sambil melirik Roan yang tanpa ekspresi. Akhirnya, dia melihat reruntuhan di depan dan berkata, itu adalah istana silsilah Dewa Loporit. Loporit, Kentucky berhenti di atas apa yang disebut istana. Kelihatannya jauh lebih besar daripada rumah-rumah yang kalian, para Loporit, gunakan di Burrow. Itu karena para Loporit sering berinteraksi dengan ras lain di dunia ini, jadi istana jelas harus mengakomodasi ukuran mereka selama momen-momen seperti itu. Bun Bun kemudian menunjuk ke titik tertentu di istana yang hancur itu. Jika Anda melihat ke sana, Anda akan melihat beberapa tempat di mana semuanya dibuat dengan mempertimbangkan ukuran Loporit kami. Itu biasanya merupakan akomodasi yang dibuat hanya untuk digunakan oleh garis keturunan surgawi Loporit. Apa itu silsilah Dewa Loporit? Rean semakin penasaran. Apakah kamu bukan bagian dari silsilah itu? Saya, semua Loporit adalah, Bun Bun terdiam sejenak. Namun, kami sudah lama membuang gagasan tentang garis keturunan surgawi ini. Itu sudah menjadi masa lalu. Kami sekarang hanya menyebut diri kami sebagai ras Loporit. Roan mengabaikan semua itu. Matanya terfokus pada lokasi yang agak jauh di belakang istana yang hancur itu yang tampaknya tidak terlalu penting dibandingkan dengan yang lainnya. Mari kita lihat-lihat. Bab 2654. Semua orang kurang lebih tersebar di sekitar reruntuhan, berpura-pura sedang mencari sesuatu. Tentu saja, hanya Roan yang benar-benar mengejar tujuan tertentu. Dia berputar-putar di sekitar tempat itu sebelum akhirnya berakhir di tempat yang memanggilnya. Dia menunduk dan hanya bisa melihat semakin banyak puing-puing istana lama. Meskipun demikian, dia yakin bahwa apa yang dia rasakan berasal dari bawah puing-puing ini. Tanpa banyak berpikir, Roan mengumpulkan energi surgawinya dan menyerang tanah. Asteris ledakan. Asteris. Puing-puing beterbangan di mana-mana, menarik perhatian Bun Bun dan yang lainnya. Mereka segera tiba di sisi Roan, mencoba mencari tahu alasan keributan itu. Apa yang terjadi? Sebaiknya kau punya alasan bagus untuk menghancurkan tempat ini lebih jauh lagi. Bun Bun bertanya dengan ekspresi muram. Ia benar-benar tidak ingin ada yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Tidak diragukan lagi istana ini sangat penting baginya. Namun, ekspresinya berubah sedetik kemudian. Bersama Rean dan yang lainnya, Bun Bun melihat sebuah terowongan yang berada jauh di bawah tanah. Ini, apakah ada hal seperti ini di sini sebelumnya? Bun Bun mencari-cari di benaknya tentang masa lalu, tetapi meskipun dia memiliki hubungan dekat dengan para Loporit di istana, dia belum pernah mendengar tentang terowongan ini. Roan melirik Rean, yang mengerti pesannya. Senior Bun Bun, sinyalnya datang dari bawah sana. Sepertinya benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi di tempat ini. Bisakah kita turun? Perhatian Bun Bun kembali pada Rean dan yang lainnya. Dia segera ingat bahwa orang yang menemukannya adalah Roan, pria dengan bau yang familiar. Sekali lagi, gambaran yang sama tentang Loporit berbulu hitam muncul di benaknya. Pada akhirnya, dia melihat ke arah pintu masuk terowongan dan mengangguk. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak punya hak untuk menghentikanmu selama kalian tidak menghancurkan sesuatu hanya untuk bersenang-senang. Jelas, serangan tadi tidak terjadi,
jadi kalian bebas untuk turun dan melihat apa yang ada di sana. Dan kau tentu akan ikut dengan kami, kan? Tanya Ryan sambil tersenyum. Maksudku, kau jauh lebih kuat dari kami di dunia ini, jadi bantuanmu akan sangat kami hargai. Bun Bun mendengus. Aku tidak menyelamatkan siapapun. Jika kau mati, ya mati saja. Aku tidak peduli. Namun, aku juga akan turun karena tidak ada aturan yang menghalangiku untuk melakukannya. Kata-kata itu hanya menegaskan kepada Ryan dan yang lainnya bahwa Bun Bun juga tidak tahu tentang terowongan ini. Roan tidak membuang waktu dan mulai turun. Semua orang mengikutinya dari belakang saat Ryan menerangi jalan. Dengan kendali yang dimilikinya atas hukum kekacauan, Ryan sudah mampu menggunakan metode elemen cahaya sederhana tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Tentu saja, dia sama sekali tidak mampu menggunakan elemen cahaya seperti yang dia lakukan di luar. Saat mereka berjalan, beberapa ukiran terlihat di dinding samping. Apakah ini menceritakan sebuah kisah? Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bun Bun juga melihat mereka dan membenarkan. Ya, pada dasarnya, buku ini menceritakan kisah ras Loporit dan bagaimana kami terbentuk. Dia tidak keberatan membicarakannya sedikit, merasa bahwa dia sangat berterima kasih kepada kelompok si kembar karena telah menemukan sesuatu yang tidak diketahuinya. Dia kemudian menunjuk pada gambar pertama yang berlanjut ke depan. Ini adalah saat ras Loporit pertama kali memperoleh kecerdasan. Seperti yang dapat Anda lihat pada ukiran, kami cukup primitif, dan kecerdasan kami tidak layak disebut. Seorang anak mungkin lebih pintar dari kami saat itu. Seperti yang dapat Anda lihat, kami masih menggunakan liang sungguhan saat itu, bersembunyi di bawah tanah dan sebagainya. Mereka terus maju, dan ukiran-ukiran itu berubah sedikit demi sedikit. Ini bisa disebut titik di mana kami berhenti menjadi segerombolan Loporit yang tidak berguna dan mulai mengembangkan kecerdasan kami lebih jauh. Liang kecil ini, ya, sekarang lebih seperti desa, itu adalah pemukiman pertama kami, para Loporit, di atas tanah. Sekitar waktu inilah kami belajar cara bercocok tanam. Bun Bun tampaknya tahu banyak tentang masa leluhur mereka. Kemudian, desa kecil itu tidak hanya menggambarkan suku Loporit. Ada juga beberapa ras lain yang bercampur di dalamnya, meskipun sebagian besar masih merupakan suku Loporit. Pada titik ini, kami memperoleh cukup kekuatan untuk mendapatkan pijakan di wilayah ini. Jika Anda memperhatikan latar belakang gambar sebelumnya dan gambar ini sekarang, Anda akan melihat bahwa lokasinya berubah. Itu karena, pada awalnya, kami merupakan target yang sangat mudah. Jangan salah paham, kami masih cukup lemah saat itu, Bun Bun menambahkan. Namun, tingkat reproduksi kami cukup, tidak, itu sangat tinggi, jujur saja. Jika Anda menggabungkan kami semua, kami masih sangat lemah, tetapi kami memiliki jumlah yang setidaknya tidak layak untuk diserang. Ryan memahami konsep itu. Sederhananya, siapapun yang memutuskan untuk menyerang ras Loporitmu akan mengalami kerugian lebih banyak daripada keuntungan. Karena kamu masih lemah, mungkin jauh lebih lemah daripada kekuatan penting manapun di sekitar, mereka membiarkanmu begitu saja. Bun Bun tidak menyangkalnya. Kelihatannya agak memalukan, tapi itulah kenyataannya. Roan menggelengkan kepalanya. Menurutku berbeda. Yang terkuat bukanlah yang memiliki kekuatan tertinggi, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Kau masih hidup hari ini, sementara semua ras lain di ukiran ini tidak terlihat. Jelas siapa pemenangnya. Bun Bun melirik Roan dan mengangguk pelan. Aku suka sekali dengan ucapanmu. Ukiran-ukiran terus berlanjut. Tak lama kemudian, desa kecil Loporit tumbuh menjadi kota berukuran kecil. Lebih banyak ras juga tinggal di sana, dengan suku Loporit masih menjadi mayoritas. Kualitas ukiran juga meningkat, menjadi lebih detail. Mereka melihat beberapa yang menunjukkan adegan pertempuran, tetapi sebenarnya hanya sedikit. Meskipun tidak ada gunanya menyerang Loporit kami, beberapa tetap mencoba karena alasan tertentu. Kami menderita setiap saat, tetapi itu membantu kami untuk berkembang dan menunjukkan bahwa itu benar-benar tidak sepadan dengan masalahnya, komentar Bun Bun setelah juga memperhatikan beberapa ukiran dinding dengan pertempuran. Segalanya tampak berubah dengan cepat sejak saat itu. Kota kecil itu menjadi semakin besar. Beberapa serangan masih terjadi, dan musuh tampak semakin kuat setiap saat, tetapi para Loporit selamat. Akhirnya, istana yang mereka lihat sebelumnya muncul di dalam diri mereka. Para Loporit tampaknya telah mencapai puncaknya pada saat itu.
Saat itulah muncul sebuah tembok besar, setidaknya 10 kali lebih besar dari tembok lainnya. Namun, tidak ada kota yang diukir di tembok itu. Bab 2656. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Tidak heran kau menyingkirkan gagasan tentang garis keturunan surgawi. Itu lebih seperti kau memiliki garis keturunan yang terkutuk. Tetap saja, tampaknya ada beberapa juta loporit di masa lalu, Rowan menambahkan. Kenapa mereka semua mati? Bunbun menunjuk ke depan, sudah menduga jawabannya akan muncul di ukiran dinding. Mari kita lanjutkan. Kisah para loporit terus berlanjut. Meskipun angka kelahirannya rendah, Rowan benar ketika menyebutkan bahwa mereka sudah memiliki banyak loporit yang masih hidup, jadi kekuatan mereka tidak berkurang dalam waktu yang lama. Melalui percobaan dan kesalahan, mereka melahirkan lebih banyak loporit, meskipun angkanya terus menurun dengan cepat. Saat itulah mereka mencapai titik balik. Lihat, ada tembok besar lain di depan. Tidak hanya satu, tetapi beberapa dari dinding yang runtuh itu. Akhirnya, angka kelahiran menjadi sangat rendah sehingga tidak dapat mengimbangi jumlah kematian dalam ras tersebut. Para loporit lebih kuat dibandingkan dengan mayoritas, tetapi mereka tidak terkalahkan atau semacamnya. Ada banyak kekuatan yang dapat melawan mereka. Seiring berjalannya waktu, para loporit mati karena berbagai alasan. Beberapa mati saat menjelajah, yang lain mati karena jebakan, yang lain mati karena binatang iblis, yang lain mati karena perselisihan, dan jelas ada yang mati di tangan ras mereka sendiri karena alasan lain apapun. Terakhir, ada yang mati begitu saja. Namun, Ryan menyadari sesuatu hingga saat ini. Bahkan sekarang, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah bepergian ke luar planet ini. Bunbun mengangguk. Benar, pada saat ini, kultivasi tertinggi hanyalah alam transisi. Tidak ada yang bisa melangkah lebih jauh dari itu. Kelompok si kembar segera mengerti. Negeri ajaib ini, yang juga dikenal sebagai alam tersembunyi, memiliki kemampuan untuk bepergian kemana-mana. Kemungkinan besar, asal-usul dunia ini adalah alam fana, di mana alam transisi adalah batasnya. Jika mereka tidak berhubungan dengan alam dewa, maka masalah mereka dengan kematian akan menjadi lebih besar. Bagaimanapun, masa hidup para ahli alam transisi hanya 5.000 tahun. Jelas melalui cerita yang diceritakan di dinding bahwa para loporit masih belum bersentuhan dengan hukum dan energi kekacauan, jadi bahkan mereka tidak dapat menentang aturan ini. Tunggu, aneh sekali, Kentucky langsung menatap Bunbun. Senior Bunbun, kalau alam transisi adalah alam tertinggi saat ini, bagaimana mungkin kau masih hidup? Alam transisi hanya bisa bertahan hingga 5.000 tahun, bukan? Kau bilang kau lahir sedikit lebih awal dari ini. Itu tidak masuk akal. Bunbun mengangguk. Jangan khawatir. Hal-hal yang terjadi sejak aku lahir hingga hukum dunia berubah terjadi dalam waktu kurang dari 5.000 tahun. Kau menyebutnya hukum kekacauan, kan? Kau akan mengerti lebih jauh ke depan. Ketahuilah bahwa aku masih jauh dari akhir umurku saat pertama kali menyentuhnya. Aku ada di beberapa ukiran yang muncul, meskipun aku bukan tipe yang menonjol. Begitu ya, Kentucky menenangkan diri dan meneruskan pengamatannya. Lebih banyak ukiran dinding dan lebih banyak cerita, yang tidak sulit dipahami dengan Bunbun yang mengisi kekosongan. Akhirnya, mereka sampai di dinding tempat seekor loporit tampak menonjol dari yang lain. Bulunya cukup berantakan, dan pakaiannya tidak rapi seperti para pemimpin loporit yang digambarkan sejauh ini. Meskipun demikian, loporit yang satu ini tampaknya sangat dihormati oleh semua orang dalam ukiran tersebut. Ekspresi Bunbun tampak sedih sesaat sebelum ia menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Rowan tetap dingin seperti biasa, di permukaan. Di dalam, ia merasakan kejutan menembus jiwanya saat ia melihat loporit itu. Ryan menyadari lonjakan koneksi mereka sebelum bertanya pada Bunbun. Siapa loporit ini? Apakah ini kepala Lotiri? Dia tampaknya sangat penting. Bunbun mendesah. Tidak, loporit ini dikenal sebagai Lolio. Ryan merenung sejenak, tapi aku tidak menemukan siapapun di burrow yang bernama Lolio. Dia tampak cukup kuat, jadi dia seharusnya masih hidup, kan? Tidak, dia sudah meninggal, kata Bunbun dengan suara berat. Dinding-dinding yang muncul setelah itu tampaknya berpusat di sekitar loporit yang disebut Lolia. Bunbun memandanginya dan terus menjelaskan. Banyak upaya dilakukan untuk menemukan solusi atas masalah angka kelahiran, tetapi tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya,
Sebagian besar loporit mulai menyerah. Senyum tipis muncul di wajah Bunbun. Namun, Lolio berbeda. Dia sama sekali tidak menerima akhir itu. Apakah para loporit seharusnya menghilang begitu saja? Sama sekali tidak. Dia menganggapnya sebagai tujuan hidupnya. Awalnya, keadaan tidak berjalan baik, lanjut Bunbun. Anda lihat, saat itu, kami telah menjelajahi sebagian besar dunia kami. Tidak ada tempat lain untuk mencari jawaban selain meninggalkan dunia kami. Itulah salah satu alasan mengapa sebagian besar orang loporit telah menyerah untuk memperbaiki masalah angka kelahiran. Bunbun melayang dari bahu Roan ke dinding dan menyentuh ukiran loporit yang disebut Lolio. Lolio, di sisi lain, tidak peduli. Jika tidak ada jawaban di dunia ini, maka dia harus meninggalkannya. Celis tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu sudah berhubungan dengan alam dewa saat itu? Bunbun menggelengkan kepalanya. Kami bahkan tidak tahu bahwa alam yang lebih tinggi itu ada. Bagi kami saat itu, gagasan tentang alam yang lebih tinggi hanyalah dongeng, setidaknya, bagi semua orang. Lolio berbeda. Ia menyelami reruntuhan paling kuno, lokasi paling mematikan, dan ujung dunia kita yang paling sulit dijangkau. Yang ia cari hanyalah satu hal, petunjuk. Bahkan aku menemaninya beberapa kali, dipengaruhi oleh semangatnya untuk menyelamatkan ras kita. Sebuah petunjuk bahwa dunia lain memang ada, Roan tiba-tiba menyebutkannya. Bunbun mengangguk. Tidak sulit untuk menebaknya. Tepat sekali. Akhirnya, dia menemukannya, sebuah petunjuk bahwa, dunia bawah itu ada. Bab 2657. Roan dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas petunjuk yang disebutkan Bunbun terukir di dinding lain. Bukankah itu? Ryan terdiam. Begitukah? Kan? Kentucky juga sama terkejutnya. Bentuknya pasti sama, komentar Roan sambil menyipitkan matanya. Ryan, Roan, dan Kentucky berkomentar serempak. Apa yang dipegang Lolio di tangannya, adalah relik dunia bawah. Bagaimana relik dunia bawah bisa ada di sini? Ryan akhirnya tidak dapat menahan pertanyaannya. Namun, Celis segera menyadari masalahnya. Itu tidak masuk akal. Relik dunia bawah memiliki fragmen yayasan alam semesta di dalamnya. Namun, peristiwa di negeri ajaib ini terjadi jauh sebelum peristiwa dengan bola kepunahan. Roan kemudian berkomentar, sebenarnya, itu masuk akal. Relik dunia bawah menggunakan fragmen yayasan alam semesta sebagai sumber energi. Sebelumnya, itu hanya sebuah benda tanpa kegunaan, kurasa. Bunbun cukup terkejut dengan kata-kata mereka. Underworld Relic, itukah yang kau sebut benda ini? Yang kami tahu hanyalah benda ini ada hubungannya dengan Underworld. Bisakah kau menjelaskan bagian ceritamu? Nanti kami jelaskan, Roan tiba-tiba berkata. Jadi, ini petunjuk bahwa dunia bawah itu ada, kan? Bunbun tidak senang karena mereka tidak menjawab pertanyaannya. Namun, lagi-lagi, mereka tidak berkewajiban untuk melakukannya, jadi dia membuat kesepakatan. Aku akan melanjutkan ceritanya, tetapi kau harus menceritakan bagianmu nanti. Kami akan melakukannya, Roan mengangguk, tidak berniat menarik kembali kata-katanya. Bunbun kemudian menarik napas dalam-dalam dan kembali ke bahu Roan. Ia kemudian menunjuk ke depan sehingga semua orang dapat terus mengikuti cerita di dinding. Baiklah, ini adalah petunjuk bahwa dunia bawah itu ada. Melalui benda inilah Lolio akhirnya berhasil menghubungi seseorang dari sana. Mereka berhenti di depan tembok lain. Kali ini, tembok itu menggambarkan Lolio sedang memegang relik dunia bawah dan makhluk lain. Namun, makhluk ini tidak benar-benar memiliki wujud, jelas merupakan eksistensi energi. Ada banyak ras di dunia bawah, alam dewa, dan surga yang terbuat dari energi, jadi sulit untuk membedakan yang mana. Ryan mencoba menebak, apakah itu iblis jiwa? Iblis jiwa juga merupakan sejenis makhluk energi, meskipun itu adalah energi jiwa, bukan energi iblis. Bunbun menggelengkan kepalanya. Tidak, ini. Namun, Roan memotongnya. Ini adalah roh kematian, yang asli, bukan tiruan. Bahkan jika mereka tidak mau, Ryan, Celis, dan Kentucky akan menghubungkannya. Kafan. Roan mengangguk. Dia akhirnya menemukan hubungan antara para loporit dan tuannya. Bunbun, di sisi lain, mulai marah. Kamu bilang tidak ada yang memberitahumu tentang tempat ini. Jadi kamu berbohong, Roan meliriknya dan mendengus. Setiap ahli yang menjelajahi negeri ajaib ini mengenal Kafan.
Loporit itu menelepon Lavi dan juga menyebutkan bahwa Semi Celestial tampaknya memiliki informasi tentang tempat ini. Apakah menurutmu sulit untuk menghubungkannya? Ini, kemarahan Bunbun langsung sirna. Logika Roan sempurna, terutama karena didukung oleh ras Loporit miliknya sendiri. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku tidak pernah menyebut nama orang yang tidak kusukai. Baiklah, itu memang roh kematian, dan dia memang kafan. Kerja bagus. Celis, Kentucky, dan Ryan memuji Roan dalam benak mereka secara bersamaan. Setelah menerima alasan Roan dengan berat hati, Bunbun melanjutkan penjelasannya. Lolio mengerjakan relik itu selama beberapa dekade, yakin bahwa ini bukan sesuatu dari dunia ini. Aku tidak tahu persis bagaimana, tetapi dia berhasil menggunakannya untuk menarik perhatian roh kematian yang disebut kafan. Kecuali Hyeoumu, kafan bisa dikatakan sebagai salah satu semi-celestial tertua yang masih hidup. Ya, tidak ada yang benar-benar tahu apakah Hyeoumu hanyalah seorang semi-celestial. Selain itu, kafan sudah menjadi seorang semi-celestial jauh sebelum alam semesta terbagi menjadi dua. Meski begitu, masuk akal jika kafan berhubungan dengan dunia ini selama waktu itu. Akan sangat mudah baginya untuk mencapai planet Loporit di dunia fana dengan kekuatannya. Kafan tiba di planet kita setelah itu. Awalnya, dia cukup baik. Dia mendengar kesulitan Lolio dan memutuskan untuk membantunya menemukan cara untuk memperbaiki masalah angka kelahiran Loporits. Bunbun menjelaskan, masih merasa marah hanya karena memikirkan kafan. Ayo ikuti terowongan itu. Di beberapa dinding berikutnya, kafan dan beberapa roh kematian lainnya muncul dalam cerita. Yang terpenting, Lolio dan kafan tampak cukup dekat. Kelompok si kembar juga menyadari kehadiran Bunbun di dinding semakin meningkat, tampaknya telah bergabung dalam penelitian tentang masalah garis keturunan Loporit. Jika ada, Loporit dan roh kematian tampak sangat dekat satu sama lain, terutama kafan dan Lolio. Roan kemudian teringat apa yang dikomentari Ryan saat mereka berada di luar negeri ajaib, tepat setelah mereka selesai berbincang dengan kafan. Ryan mengemukakan kemungkinan bahwa Roan bukan hanya murid kafan saat ia menjadi salinan roh kematian. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa Roan sudah menjadi murid kafan, bahkan di kehidupan sebelumnya. Bunbun, Roan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang pasti. Apakah kafan menjadikan Lolio sebagai muridnya? Pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam benaknya. Bahkan sedikit terlihat di wajahnya. Bunbun mengangguk, tidak menyadari perubahan Roan. Cukup jelas, bukan. Mereka berdua pada dasarnya bersama-sama di semua ukiran dinding. Mereka benar-benar tampak sangat saling menyukai. Lolio, di sisi lain, menyerahkan Underworld Relic kepada kafan. Di dalam alam dimensi permata jiwa, kristal hitam tiba-tiba retak di mana-mana. Kristal itu segera pecah menjadi ribuan keping, dan dengan cepat menghilang menjadi bintik-bintik cahaya gelap. Itu tampaknya menjadi hal terakhir yang bisa ia lakukan. Dengan konfirmasi Bunbun, gelombang kenangan segera menyerbu pikiran Roan, membuatnya sangat sulit baginya untuk memisahkannya dari kenangan di kehidupan ini. Bab 2658. Tiba-tiba, dua hal menarik perhatian Bunbun. Pertama, Roan mulai memegangi kepalanya seolah-olah dia sedang menahan sakit. Pada saat yang sama, bau yang familiar dari Roan meningkat banyak hanya dalam beberapa saat. Nak, kamu baik-baik saja. Ryan menyipitkan matanya sambil bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Apakah bendungan itu akhirnya jebol? Namun, Roan tidak menjawab. Segalanya berjalan jauh melampaui usahanya sebelumnya untuk memisahkan ingatan dan melabelinya sebagai sesuatu yang asing. Dia bahkan tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia benar-benar kehilangan jejak apapun yang terjadi di dunia saat pikirannya menjadi kosong. Ryan, Suster Orb tiba-tiba berteriak. Kristal hitam yang diberikan kafan kepada Roan telah rusak. Tidak ada lagi. Ryan terkejut. Mereka telah menyegel benda itu di alam dimensi permata jiwa dan sepakat untuk tidak pernah menyentuhnya lagi. Namun, benda itu pecah dengan sendirinya. Ryan sekarang tahu mengapa Roan seperti itu. Tidak heran kafan memperingatkan kita sebelum memasuki dunia ini. Roan mungkin akan membangkitkan seluruh ingatannya jika dia terlalu banyak berhubungan dengan masa lalunya, dan sekarang saatnya akhirnya tiba. Melihat Ryan dan yang lainnya terdiam, Bunbun menoleh ke arah mereka. Apa yang terjadi padanya? Tidak ada yang bisa Ryan lakukan saat ini selain menunggu dan melihat hasilnya. Saya sendiri tidak sepenuhnya yakin.
Kita hanya bisa menunggu dia stabil. Ini bukan sesuatu yang bisa kita bantu. Bun Bun menyipitkan matanya. Kau tidak bisa merasakannya, tapi bau loporit yang familiar telah meningkat pesat. Itu terjadi begitu saja setelah dia mengajukan pertanyaan tentang Kavan dan Lolio, jadi mari kita langsung saja ke intinya. Apa hubungannya dengan Kavan dan Lolio? Dan jangan datang lagi dengan teknik kultivasi yang tidak masuk akal ini. Ryan mendesah. Ada terlalu banyak petunjuk untuk mengatakan sebaliknya saat ini. Aku benar-benar ingin menceritakan semuanya padamu, tetapi aku tidak bisa, bukannya aku tidak mau, tetapi karena aku tidak tahu banyak tentangnya. Seperti yang kukatakan, tunggu saja Roan stabil, dan kemudian kita akan mendapatkan semua jawaban. Bun Bun tidak begitu suka dengan jawaban itu, tetapi kelompok Ryan juga tidak bisa melarikan diri darinya. Baiklah, tapi sebaiknya kau punya penjelasan yang bagus. Sejujurnya, Bun Bun sudah mulai menghubungkannya. Bau yang familiar itu bukan hanya bau loporit, tetapi bau sahabat baiknya Lolio. Belum lagi, reaksi terbaik Roan muncul begitu dia bertanya tentang hubungan Kavan dan Lolio di masa lalu. Ryan memeriksa Roan melalui koneksi jiwa mereka. Namun, Roan tidak membagikan kenangan apapun saat ini. Kita tidak boleh lupa bahwa si kembar dapat mengendalikan kapan harus berbagi kenangan atau tidak, dan Roan benar-benar terhalang. Ryan kemudian menggunakan energi surgawinya untuk menciptakan penghalang di sekitar Roan, hanya untuk memastikan dia tidak akan tiba-tiba menjadi gila dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, ada kemungkinan dia akan menjadi orang lain setelah ini berakhir. Bisa jadi Roan di sana, Lolio di sana, atau campuran keduanya pada akhirnya. Dia kemudian melihat ke dinding berikutnya dan menyadari sesuatu. Senior Bun Bun, bisakah Anda menceritakan lebih lanjut tentang sisa ceritanya? Bun Bun hanya mengangguk dan melanjutkan dari tempat dia berhenti. Di dalam lautan pikiran Roan, keadaan tidak begitu kacau. Roan tampak terbangun di sana, melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya yang berlalu di sekitarnya. Apa yang terjadi di sini? Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu dia ada dalam pikirannya sendiri, tetapi dia tidak pernah memiliki pengalaman seperti itu sebelumnya. Kau tahu apa yang sedang terjadi, jadi mengapa bertanya? Namun, suara lain muncul, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Roan segera menoleh ke belakang, dan di sana, ia melihat seekor loporit. Bulunya hitam, pakaiannya compang camping, dan ekspresinya dingin. Kau, Lolio, bukan. Bagaimanapun, Roan tetaplah Roan. Ia tetap tenang dan memiliki ekspresi yang lebih dingin dalam situasi gila ini. Lolio berjalan berkeliling dan menyentuh banyak gambar yang lewat di depannya. Ekspresi dinginnya tampak sedikit retak saat beberapa gambar dirinya dan Kavan lewat, tetapi dengan cepat kembali normal. Tidak salah untuk mengatakan aku Lolio, tetapi tidak salah juga untuk memanggilku Roan. Roan mendengus. Apa? Hanya karena kita masih jiwa yang sama. Aku akan menjelaskannya. Aku tidak berniat menyerahkan kendali atas hidupku padamu. Kau sudah mati. Kau seharusnya tidak berada di sini. Kau hanyalah kenangan lama dari seseorang yang telah lama pergi. Benar, Lolio tidak menyangkalnya saat menoleh ke arah Roan. Aku tahu betul siapa diriku, kau tidak perlu mengingatkanku. Lagi pula, aku tidak ingin hidup di dunia tanpa dia. Dia, tanya Roan sejenak. Namun, gambaran di sekitarnya berubah dengan cepat saat lebih banyak kenangan dari Lolio muncul. Kali ini, karakter baru terlihat. Itu juga seekor loporit, yang berbulu kuning. Dia memiliki ekspresi cerah seperti matahari. Kenangan tentang senyumnya, gerakannya, suaranya, semuanya muncul dalam pikiran Roan pada saat yang bersamaan. Laweya. Lolio kemudian tersenyum saat melihat kenangan itu. Senyumnya sungguh tulus, menggambarkan betapa pentingnya Lolio bagi loporit berbulu kuning itu. Loporit paling bahagia yang pernah kau temui. Di luar, Bun Bun masih berbicara. Kavan dan Lolio benar-benar dekat satu sama lain. Seolah-olah tidak ada yang bisa memisahkan keduanya. Kavan sudah berencana untuk membawa Lolio pergi bersamanya begitu mereka menemukan cara untuk menstabilkan angka kelahiran para loporit. Keduanya sama sekali tidak menyangka akan kedatangan seekor loporit berbulu kuning. Bun Bun tak kuasa menahan desahannya sembari menunjuk ukiran dinding di depannya. Di sana, loporit baru muncul. Dia juga berada di beberapa dinding yang bisa dilihat Ryan dari sudut pandangnya, dan dia tampak sangat kontras dengan Lolio yang dingin. Itu Laweya,
Cinta pertama Lolio.